Oke, Mas Sabtio. Tadi kan dia udah nyebut ini nih Arsenal. Dan ini sudah Februari. Kita kan ngobrol nih sebelumnya nih. Februari dianggap penentuan apakah kawan-kawan kita para fans Arsenal ini masih berdegup kencang atau emang udah siap nih juara aja, yang lain minggir. Kayaknya makin kenceng deh. Makin kenceng deg-degan ya. Februari ini penentuan nih. Menurut Mas Sabto, ini emang Arsenal kan ya gitu deh ya. Apakah jadi apa ya? Jadi teman setia orang yang juara atau emang musim ini dia bakal juara? Lihat Februari ini. Si penjaga trofi ya Si istilahnya. penjaga trofi, penjaga hati trofi. Ya Arsenal kan selalu ya. Iya. Setiap ditanya sama siapapun lah ya nanya, Arsenal gimana nih peluangnya dari tahun-tahun ke belakang? Arsenal gue harus tunggu nih sampai Februari atau Maret, gue bilang selalu gitu. Karena mereka tendensinya selalu kan ke second half of the season tuh biasanya turun. Kehabisan bensin. Iya. Itu menjadi pemandangan Arsenal bahkan dalam 3 tahun terakhir di mana mereka menjadi runner up. Tapi sebetulnya gue ngeliat di musim ini ada perbedaan besar sih dari Arsenal yang ngebuat gue makin yakin bahwa Arsenal tuh peluang terbesarnya untuk menjadi juara sebetulnya di musim ini. Musim ini. Based on kedalaman squad itu yang nomor 1 ya. Kita bicara berapa musim lalu kalau nggak ada Odegaard, kalau nggak ada Saka, ntar misalnya Gabriel atau Saliba cedera, hancur nih tim, udah pasti berantakan. Itu kan selalu kejadiannya seperti itu. Nggak, Arsenal dengan Saka, dengan Odegaard dan tanpa mereka itu Arsenal yang beda banget gitu. Tapi di musim ini sejak datangnya Zubimendi di tengah, lalu memainkan Merino di beberapa posisi, lalu masuknya Eze, masuknya Madueke, belum tambah lagi ada Gyökeres juga, terus Gabriel Jesus dan juga Havertz balik lagi dari cedera. Berapa kali absennya Odegaard dan juga Saka itu ngebuat lah ini Arsenal kok masih bisa tampil konsisten ya tanpa dua pemain ini. Itu salah satu indikator yang gue bilang Arsenal punya peluang karena rotasi yang dibuat sama Arteta tuh nggak ngebuat tim ini turun secara kualitas. Mereka tetap bisa menjaga konsistensi. Oke, kadang bisa berjarak 7 poin, hampir 9 poin, balik lagi ke 2 poin, tarik ulur terus tapi mereka selalu ada di posisi teratas gitu. Artinya apa yang dibuat oleh Arteta dengan materi yang dia punya sekarang itu buat Arsenal lebih stabil dan lebih punya peluang. Dari Artetanya sendiri, dari sisi gimana pendekatan dia terhadap setiap match, gue ngelihatnya juga ada kedewasaan kalau istilah gue gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan dia kita unggul 2-0, kita cari gol ketiga, kita cari gol keempat, maunya ngegas mulu kan. Arsenal kan seperti itu. Ujung-ujungnya kehabisan bensin di akhir-akhir kompetisi kan selalu seperti itu. Tapi sekarang dia tuh udah mulai ngitung-ngitung kapan gua harus tarik pemain ini, kapan gua harus tarik supaya timnya bugar terus. Dan sejauh ini kan lumayan bugar lah, bisa dibilang nggak terganggu cedera yang parah lah. Kalaupun ada yang beberapa cedera bisa ditambal oleh pemain-pemain yang ada. Jadi based on itu, gua ngelihat Arsenal punya peluang untuk menjadi juara. Tapi gue ngelihat di awal musim sebelum ini semua bermain gitu ya, gue tetap menaruh Manchester City sebagai tim yang bakal menjadi juara. Dan gue masih konsisten sampai sekarang. Menurut gue di Liga kayaknya sih lebih ke Manchester City. Tapi Arsenal punya potensi besar untuk dapat 2 trofi lah at least. Dan peluang Arsenal menurut gue lebih besar justru Liga Champion. Oh gitu, karena kemarin menang terus ya. Menang terus dan materi squadnya itu lebih mumpuni untuk menjuarai kompetisi di mana lo main 2 leg home and away. Yang kayak gitu-gitunya rotasinya tuh bisa ngebuat tim ini tetap stabil. Dibandingkan lo harus main rutin setiap pekan dengan konsistensi tinggi, itu yang mungkin dari sisi mental belum bisa dibenahi oleh mereka untuk menjadi juara. At least di tahun ini. Misalnya kekejar oleh City, ya berarti prediksi awal gue benar gitu. Tapi misalnya mereka nggak juara di musim ini, gue yakin musim depan dan seterusnya mereka bakal juara. Tapi untuk musim ini kayaknya belum untuk Liga ya. Iya, tapi pas kita tapping ini kan Arsenal baru ditahan sama juru kunci Wolves kan. Juru kunci 2-2 di menit-menit akhir lagi kan. Ya. Ini apakah akan mempengaruhi juga nih Arsenal secara mental ya? Iya. Karena Carragher aja bilangnya masalah di Arsenal tuh mental. Iya, selalu dan di sepertiga terakhir musim juga kan itu menjadi masalah terus.
Tapi yang seperti gue bilang tadi, udah mulai dibenahi dan mulai kelihatan tim ini bisa keep up dengan struggle yang mereka punya gitu. Tapi di musim pasti ada naik turun, terutama Desember, Januari, Februari. Itu kan masa-masa krusial, di mana lo 1 bulan lo bisa main 7 kali, bisa main 9 kali. Apalagi Arsenal masih di 4 kompetisi masih ada terus kan. Itu yang ngebuat ada penurunan dari sisi hasil akhir. Makanya wajar kalau poin itu melebar, menipis karena ya itu naik turun dari sisi Desember, Januari, Februari. Tapi as long mereka bisa menjaga itu, misalnya City nanti menang, poinnya jaraknya cuma 2. Tapi kalau itu berjalan terus sampai akhir musim kan cukup sebetulnya kan, mereka tetap aja bisa stay dengan keunggulan 2 poin. Jadi ya kalau bicara mental kayaknya sudah mulai bisa dibenahi oleh Arsenal dengan Artetanya. Cuman kan lu nggak bisa memastikan di menit 90 plus kemarin ada gol bunuh diri gitu kan. Apes banget gitu kan. Mereka udah siap dengan ugly win-nya lah ya. Mereka udah cetak 2 gol, kebobolan 1, menit-menit terakhir kok bisa Gabriel sama Raya tabrakan gitu ya, bola jatuh ditembak, mau disapu sama Calafiori malah masuk ke gawang sendiri. Itu kan di luar kendali gitu kan. Bukan berarti Arsenal main jelek gitu di pertandingan kemarin. Kalau dibilang jelek, nggak jelek juga gitu. Tapi memang lagi apes saja mereka sampai tertinggal atau bisa dikejar sama Wolves. Itu apes ya berarti urusannya? Apes banget. Bunuh diri, kena tiang dulu, bola balik kena kaki dia masuk ke gawang. Itu kan ada banyak sentuhan sebelum itu terjadi bunuh diri. Jadi kan hitungannya apes gitu. Jadi kenapa sih Arteta ini belakangan kok killing the game-nya kayak hilang gitu ya? Itu emang masalah Arteta atau emang bensinnya aja udah mulai habis ini, atau udah ganti ke Pertalite kali ya? Dari pertama ke Pertalite, waduh, gue harus lebih jauh nih teman ini harus, waduh, gitu ya. Ini emang masalahnya di Arteta atau emang bingung aja dia? Gue termasuk yang nggak setuju kalau dibilang Arsenal nggak akan kemana-mana kalau pelatihnya masih Arteta. Menurut gue Arsenal sebelum Arteta dan setelah Arteta itu beda banget kan. Kita ngeliat Arsenal sebelum Arteta, ya begitulah ya, yang naik turun prestasinya, gaya bermainnya belum punya pakem yang cukup jelas. Tapi emang Arteta pelan-pelan memang butuh waktu. Musim pertama ada di posisi 8, habis itu musim berikutnya naik lagi dan akhirnya bisa 3 kali berturut-turut di posisi runner up. Gak mudah sebetulnya kan di posisi runner up, dan lo memainkan sepak bola yang bagus, yang proper, lo create chance banyak, lo kebobolan sedikit. Sebenarnya lo memainkan sepak bola yang value-nya tuh cukup untuk lo menjadi juara gitu. Tapi ya emang beberapa hal yang gue bilang sih banyak apesnya juga ya, termasuk ya pertandingan kemarin, imbang lawan Brentford, lalu imbang juga kemarin. Itu kan beberapa hal yang harusnya lo menang tapi enggak. Dan indikasi yang gue bilang sudah membaik Arsenalnya, ada rentan sebelum kemarin ini mereka memainkan 6 pertandingan lawan 6 tim yang di musim lalu nggak bisa mereka kalahkan. Tapi di musim ini semuanya bisa mereka kalahkan. Artinya kan ada progres. Dari tim yang di musim lalu lu kesulitan, lu kehilangan poin, tapi lu bisa menang, lu bisa mencari analisisnya dan akhirnya lu praktekkan untuk bisa memperbaiki hasilnya di musim ini. Dan itu dalam 6 pertandingan itu mereka bisa memenangi pertandingan itu, atau at least nggak kalah gitu dalam pertandingan itu. Itu kan suatu bukti juga bahwa Arteta mengerjakan tugasnya dengan benar gitu, sebetulnya seperti itu. Cuma Liverpool yang nggak dikalahin di musim ini. Nanti kita mau Liverpool. Tapi kita harus melewati teman-temannya Liverpool. Liverpool kan tim berapa sih tim lo? Posisi 6. Tim papan, papan gilesan. Kan kita tetap sombong. Juara bertahan.